Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat setia Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Kisah nyata. Wanita yang rajin sholat malam, tapi malah masuk neraka. Ternyata inilah penyebab utamanya. Sebagai umat Islam, kita dianjurkan untuk menjaga hubungan baik kepada Allah dan kepada manusia. Hal ini dikenal dengan istilah hablu minallah dan hablu minannas. Artinya bahwa selain harus menjaga hubungan kita kepada Allah melalui ibadah zikir dan amal saleh, kita juga harus menjaga hubungan baik terhadap sesama manusia dengan berbuat baik kepada mereka, tidak menyakiti mereka, baik dengan perkataan maupun perbuatan. Kedua hal tersebut harus dilakukan secara seimbang. Jika tidak, maka akan menyebabkan pelakunya mendapatkan balasan yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana kisah yang terjadi di masa Nabi Muhammad SAW. Seorang wanita yang rajin melakukan sholat malam dan banyak bersedekah, akan tetapi malah masuk ke dalam penghuni neraka. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad, suatu ketika ada seorang sahabat yang menyampaikan kepada Nabi SAW tentang seorang wanita ahli ibadah. Namun ia justru suka menyakiti tetangganya. Sahabatnya itu berkata, "Wahai Rasulullah, ada seorang wanita yang rajin sholat malam, gemar berpuasa di siang hari. Dia melakukan amal kebaikan dan banyak bersedekah. Namun dia sering menyakiti tetangganya dengan lisannya." Nabi SAW menjawab, "Ia dan kebaikan padanya termasuk penghuni neraka." Dalam riwayat lain disebutkan, Nabi SAW menjelaskan, sebab mulutnya selalu menyakiti orang lain. Dia suka mengganggu tetangganya dengan ucapannya. Seluruh amal ibadahnya menjadi hancur karena dia mempunyai akhlak yang buruk. Dia menjadi ahli neraka karena ibadahnya tidak mampu menjadikan dirinya untuk berakhlak yang baik. Berdasarkan kisah singkat ini, dapat kita ketahui bahwa syarat utama untuk menjadi penghuni surga bukan hanya banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga harus banyak berbuat baik kepada sesama manusia, terutama terhadap orang-orang terdekat di sekitar kita. Ada juga kisah rajin sholat, tapi tidak pernah dicatat malaikat. Rasulullah SAW pernah menyampaikan kekhawatiran tentang suatu yang kemudian hari bisa menjagiti umatnya. Beliau bersabda, "Sesungguhnya ada sesuatu yang aku takutkan, di antara yang paling aku takutkan menimpa umatku kelak, yaitu syirik kecil." Para sahabat bertanya, "Apakah syirik kecil itu?" Beliau menjawab, "Yaitu riya." Dalam sebuah hadis diceritakan pula bahwa di akhirat kelak akan ada sekelompok orang yang mengeluh, merangkak dan menangis. Mereka berkata, "Ya Allah, di dunia kami rajin melakukan sholat, tapi kami dicatat sebagai orang yang tidak mau melakukan sholat." Para malaikat menjawab, "Tidaklah kalian ingat pada waktu kalian melakukan sholat, kalian bukan mengharap ridha Allah, tetapi kalian mengharap pujian dari manusia. Kalau itu yang kalian cari, maka carilah manusia yang kau harapkan pujiannya itu." Jelaslah bahwa kualitas sebuah amal berbanding lurus dengan kualitas niat yang melatar belakanginya. Bila niat kita lurus, lurus pula amal kita. Namun bila niat kita bengkok, maka amal kita pun akan bengkok.
agar niat kita senantiasa lurus dan ikhlas. Alangkah baiknya apabila kita menghayati kembali janji-janji yang selalu kita ucapkan pada saat sholat. Sesungguhnya, sholatku ibadahku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah, seru sekalian alam. Semoga kisah di atas bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Sekian, wallahu a'lam bishawab.